Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika daring SMK Korpri Majalengka. Untuk hari ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai trigonometri sudut-sudut istimewa yang sudah kita ketahui. Sudut-sudut istimewa itu apa saja? Ya, ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengetahui nilai suatu sudut selain sudut istimewa? Misalkan kita ingin mencari nilai sin 120 derajat atau cos 300 derajat. Nah, itu kita cari dengan menggunakan perbandingan trigonometri sudut berelasi. Sebelum itu, kita akan mengenal bermacam-macam kuadran terlebih dahulu. Sudut dalam bidang kartesius akan dibagi menjadi 4 kuadran, seperti gambar berikut. Ini ada sebuah bidang kartesius. Di sebelah sini ada sudut 0 derajat, lalu yang di sini 90 derajat, yang ini 180 derajat, dan yang ini 270 derajat. Lalu kembali lagi ke sini, ini 360 derajat. Nah, sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat ini dinamakan kuadran 1. Lalu sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat ini dinamakan kuadran 2. Lalu sudut antara 180 derajat sampai 270 derajat ini dinamakan kuadran 3. Lalu sudut antara 270 derajat dan 360 derajat adalah kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1, ini untuk semua perbandingannya yaitu sin, cos, dan tan-nya nilainya positif. Jadi ini semua nilainya positif. Sedangkan untuk kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin. Hanya sin yang bernilai positif, sedangkan cos dan tan-nya bernilai negatif. Lalu ada kuadran 3. Kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan. Tan-nya positif, lalu sin dan cos-nya negatif. Lalu ada kuadran 4. Di kuadran 4 yang bernilai positifnya hanya cos, yaitu cos-nya positif. Yang sin dan tan-nya negatif. Ya. Maka di sini terdapat 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya. Soalnya, misalkan kita akan mencari nilai sin 120 derajat. Ya. Kita lihat sudut 120 derajat itu mendekati sudut yang mana? Apakah sudut 0, 90, 180, atau 360, atau 270? Ya, 120 derajat itu mendekati 180 derajat dan 90 derajat. Kita coba pakai yang 180 derajat. Maka di sini sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat. Nah,
180 derajat dikurangi berapa supaya hasilnya 120? Ya, berarti 180 dikurangi 60. Berarti di sini sin 180 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, setelah itu sin kita lihat dari sudut yang terakhir, yaitu berapa? Sudut yang terakhir adalah 60. Maka di sini menjadi sin 60 derajat. Di sini artinya sin 120 itu sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 itu berapa? Ya, sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, 120 itu ada di kuadran berapa? 120 itu ada di kuadran 2. Karena antara 90 sampai 180. Maka nilai sin-nya positif atau negatif? Kita lihat. Nilai sin-nya itu adalah positif. Maka di sini sin 120 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pakai sudut yang 90 derajat? Di sini. Sin 120 derajat sama dengan sin 90 derajat. Berarti 90 derajat ditambah berapa? Supaya hasilnya 120 derajat. Ya, jadi 90 ditambah 30. 30 derajat. Nah, di sini ada perbedaan jika kita menggunakan sudut 90. Kalau di sini sudut 180 itu sin tetap menjadi sin. Kalau untuk yang sudut 90 dia akan berubah. Di sini, jika menggunakan sudut 180 derajat atau 360 derajat, maka ini tetap. Apa itu tetap? Tetap itu artinya sin, cos, dan tan-nya itu tetap. Sin tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos, dan tan tetap menjadi tan. Tetapi kalau kita menggunakan sudut 90 atau 270, dia akan berubah. Di sini jika menggunakan 90 derajat atau 270 derajat, maka akan berubah. Berubah seperti apa maksudnya? Maksudnya di sini sin akan berubah menjadi cos, dan cos akan berubah menjadi sin, dan tan akan berubah menjadi kotangen. Nah, maka di sini karena kita memakai sudut 90 derajat, maka sin itu akan berubah menjadi apa? Sin itu akan berubah menjadi cos. Maka di sini sama dengan cos. Sudut yang terakhir adalah 30. Cos 30 derajat. Cos 30 itu berapa? Cos 30 itu setengah akar 3. Ada di kuadran berapa 120? Ada di kuadran 2. Maka nilainya positif. Maka hasilnya akan sama. Sin 120 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Baik menggunakan sudut 180 derajat atau menggunakan sudut 90 derajat. Hasilnya akan sama. Lalu contoh yang selanjutnya, misalkan kita akan mencari nilai cos 210 derajat. Nah, 210 itu ada di kuadran berapa?
210. Ya, ada di kuadran 3, yaitu antara 180 dan 270. Berarti kita bisa menggunakan sudut yang 180 atau sudut yang 270. Kita misalkan pakai yang 270 dulu. Maka di sini sama dengan cos 270 derajat dikurangi berapa supaya hasilnya 210. Ya, dikurangi 60 derajat. Nah, karena kita pakai sudut yang 270, maka trigonometrinya akan berubah, yaitu dari cos menjadi sin. Maka di sini sin. Sin berapa? Sin 60. Nah, tadi sudut 210 derajat itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Di kuadran 3 yang positif nilai apa? Nilai tan. Berarti cosnya nilainya negatif karena hanya nilai tan yang positif di kuadran 3. Maka nilai cosnya sama dengan negatif. Lalu kita cari sin 60 derajat sama dengan ya setengah akar 3. Ini ada negatif, berarti hasilnya negatif setengah akar 3. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan sudut yang 180 derajat? Apakah hasilnya sama? Mari kita coba. Cos 210 derajat sama dengan cos 180 derajat ditambah berapa supaya hasilnya 210? Ya, ditambah 30 derajat. Karena ini pakai 180 derajat, maka trigonometrinya tetap, yaitu cos tetap menjadi cos. Kan di sini cos berapa di sini akhirnya? Cos 30 derajat. Karena ada di kuadran 3, maka nilainya negatif. Cos 30 sama dengan setengah akar 3. Dan nilainya negatif. Jadi negatif setengah akar 3. Maka hasilnya sama. Menggunakan 270 derajat atau 180 derajat. Silakan yang mana saja, hasilnya sama. Nah, sekarang kita coba mencari nilai tan. Kita coba tan 315 derajat. 315 ini ada di kuadran berapa? Ya, ada di kuadran 4, yaitu kuadran 4 itu antara sudut 270 sampai 360. Berarti 315 ada di kuadran 4. Maka kuadran 4 itu bisa pakai 270 derajat atau 360 derajat. Kita coba pakai yang 270 derajat dulu. Maka di sini tan 270 derajat ditambah berapa supaya hasilnya 315. Ya, 270 ditambah 45. Tambah 45 derajat. 270 ditambah 45 sama dengan 315. Lalu di sini 315 itu ada di kuadran 4. Kuadran 4 itu yang positifnya apa? Yang positifnya hanya cos. Maka nilai tan-nya positif. Maka nilai tan-nya negatif karena hanya cos yang positif. Maka di sini negatif. Nah, di sini kita lihat pakai 270. 270 itu
berarti perbandingan trigonometrinya berubah ya. Dari tan menjadi apa tadi? Menjadi kotangan. Kotangan berapa? Kotangan 45. Nah, kotangan itu apa sih? Kotangan itu kebalikan dari tan kan? Kebalikan dari tangan. Nah, tangan 45 itu berapa? Tangan 45 itu sama dengan 1 kan? Nah, maka kebalikan dari 1 ya tetap 1 ya. Maka nilai kotangan 45 sama dengan 1. Karena di sini ada negatif, maka hasilnya negatif 1. Jadi, nilai dari tan 315 sama dengan 1. Nah, satu lagi, coba kita pakai menggunakan sudut yang 360 derajat. Kita coba. Tan 315 sama dengan tan 360 derajat. 360 dikurangi berapa? Supaya hasilnya 315. Ya, 360 dikurangi 45 derajat. Karena kita pakai 360 derajat, berarti perbandingannya atau trigonometrinya tetap, yaitu tan tetap menjadi tan. Maka di sini menjadi tan, sudut yang terakhirnya adalah 45, tan 45 derajat. Tadi karena 315 ada di kuadran 4, maka nilai tannya negatif. Maka sama dengan tan 45 adalah 1, maka sama dengan 1 ditambah negatif. Jadi negatif 1. Maka nilai dari tan 315 adalah negatif 1. Pakai yang 270 sama, hasilnya negatif 1. Pakai yang 360 juga sama, hasilnya negatif 1. Nah, sekarang ada lagi nih, satu lagi. Bagaimana kalau sudut yang dicarinya itu sudut negatif? Misalkan, cari nilai sin dari sin negatif 60 derajat. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Nah, kita hafalkan dulu atau ada rumusnya. Jika sin negatif alfa, misalkan sudutnya negatif alfa, maka dia akan menjadi negatif sin alfa. Jadi negatifnya pindah ke depan sin. Lalu ada cos negatif alfa menjadi cos alfa. Jadi kalau ada nilai cos yang sudut negatif, maka hasilnya itu positif cos. Lalu tan negatif alfa menjadi negatif tan alfa. Ini untuk rumus yang sudut negatif. Nah, maka untuk sin negatif 60 derajat sama dengan ini ya, negatif sin alfa. Alfanya 60, berarti negatif sin 60 derajat. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Di depannya ada tanda negatif, berarti negatif setengah akar 3. Berarti nilai dari sin negatif 60 derajat adalah negatif setengah akar 3. Sekian pembelajaran hari ini mengenai perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Semoga bisa dipahami oleh kalian semua. Dan untuk latihan hari ini, silakan kerjakan modul halaman 20, bagian B, nomor 1 sampai dengan 5. Selamat mengerjakan, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.